Terima kasih Mas Ruli ya. Siap, Baik siap, Mas. teman-teman, siang pagi ini ya kita akan belajar bersama gimana cara dapatkan income walaupun teman-teman kerja di rumah dan saat ini kan pandemi corona yang memaksa kita untuk menghasilkan uang dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, ini saya akan sharingkan ke teman-teman gimana caranya semua berdasarkan live studi kasus. Nanti teman-teman akan lihat semua dashboard saya. Nah, nanti setelah webinar ini ya, sesuai janji teman-teman, ya, sedekahnya jangan lupa ya, itu janji ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman kunjungi website sedekaonline.com ya Mas Ruli ya. Ya, betul sekali, Mas. Ya, jadi nanti teman-teman setelah webinar ini selesai ya, hutang harus dibayar ya. Silakan sedekah Iya, semampunya ya, iya, nggak betul. perlu ya itu tergantung kemampuan masing-masing Iya, ya. betul. Kita tidak nilai-nilainya tapi ya insya Allah keikhlasan kita ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman ya, kita akan mulai mungkin 1,5 jam sampai 2 jam saya akan demokan bagaimana mengasihkan atau membangun sistem ini. Nanti itu sebelum saya mulai teman-teman ya, saya akan share dulu pengalaman pribadi, kemudian juga motivasi ya mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman nanti bisa bisa mendapatkan atau menghasilkan uang dari internet ya. Oke, saya share ini ya, bisa bisa kelihatan Mas? Kelihatan, Mas. Kelihatannya. Oke, baik. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Andropia. Saya mentor dari jagoebi.com, kemudian saya juga mentor Monster Affiliate. Kalau jagoebi.com ini belajar Facebook Ad fokusnya. Kemudian saya mentor dari Monster Affiliate, belajar affiliate, kemudian Internet Marketer Pro, kemudian saya juga mentor dari kelas dan owner sekaligus owner kelas 1M, kemudian Marketplace Hero dan banyak lagi. Saya berpengalaman lebih dari 5 tahun menggunakan Facebook Ad, jualan produk fisik dan produk digital. Dan alhamdulillah banyak impian-impian saya yang sudah terwujud. Nah, ini latar belakang saya di dunia digital, teman-teman. Nah, ini latar belakang saya di dunia offline. Ya, saya seorang PNS, teman-teman ya. Saya seorang PNS. Jabatan saya Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat di Kota Prabubli, Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman. Ya, jadi saat ini saya Kepala Subbidang. Dan alhamdulillah per Jumat tadi saya menerima SK pemberhentian saya. Jadi saya berhenti teman-teman. Saya resign di umur 37-an sekarang ya. Dalam dia saya fokus ke dunia online. Jadi kenapa ceritanya saya bisa gini teman-teman? Karena waktu tahun 2011 ya, saya dulu saya tinggal di Palembang. 2011 saya tidak ya tidak bekerja, pengangguran gitu ya. Tapi saya punya impian dulu teman-teman. Impiannya apa? Impiannya untuk menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua. Hanya itu teman-teman, impian saya. Lalu saya bekerja, ya bekerja mungkin teman-teman tahu penghasilan di bekerja berapa ya. Ya pasti tidak akan cukup untuk mengumrohkan orang tua. Akhirnya alhamdulillah saya saya melirik internet waktu itu 2011 karena saya punya prediksi internet ini luar biasa teman-teman. Akhirnya saya terjunlah di dunia internet. Nah, berkembang dengan seperti itu saya kesulitan memang ya kita tidak perlu modal teman-teman ya, perlu modal. Akhirnya saya bekerja, saya melamar menjadi PNS ya alhamdulillah teman-teman saya masuk PNS juga. Jadi karir PNS juga melesat, karir di internet juga melesat teman-teman alhamdulillah. Ini juga alhamdulillah berkat doa orang tua ya. Jadi teman-teman ya pastikan temukan impian ya. Saya dulu impiannya hanya satu teman-teman. Ingin mengajikan orang tua. Ya alhamdulillah semua orang tua sudah haji, kemudian sudah umroh, dan banyak sekali impian-impian saya juga sudah terwujud. Dan saatnya ya saya kemarin sudah mengundurkan diri dan alhamdulillah sudah disetujui dan di per Jumat tadi saya sudah mengundurkan diri dan sudah full menjadi internet marketer. Seperti itu ya. Semoga jadi inspirasi teman-teman. Jadi walaupun teman-teman masih bekerja di saat ini jangan khawatir karena waktu itu saya mengerjakan internet itu malam teman-teman. Jadi dari pagi sampai sore saya bekerja.
PNS. Saya mengerjakan internet itu, bisnis internet itu malam, teman-teman. Ya malam. Jadi kalaupun teman-teman saat ini sedang bekerja, jangan khawatir ya. Saya pun seperti itu, ya bekerja malam jam 8 malam sampai jam 12 malam, hampir setiap hari. Sabtu Minggu saya kerjakan. Jadi saya kurang waktu untuk keluarga gitu. Nah, tapi alhamdulillah dengan impian, dengan kerja keras, doa orang tua, ya saya alhamdulillah saya bisa membantu banyak orang, banyak keluarga untuk dibantu ya. Oke ya, teman-teman ya, itu semoga inspirasi. Nah, ini pengalaman pribadi saya teman-teman ya, beriklan di Facebook. Saya mulai dari tahun 2014. Pertama kali saya jualan dropship ya, jualan baju. Ini teman-teman kalau lihat Rezoya. Nah, itu saya dapat 3 hari dapat 5.000 like. Apa itu Mas 5.000 like? 5.000 like itu follower teman-teman. Ya aset kita seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2014 juga saya mendapatkan 11.000 like. Apa itu 11.000 like? 11.000 like itu follower. Follower itu ibarat teman-teman punya database customer. Nah, seperti itu ya. Kemudian hanya dengan 300.000 perak. Nah, teman-teman kalau sudah pernah iklan pasti mungkin paham ya seperti ini. Dan hanya 28 perak. Kemudian saya dapat 552 leads, modal 500.000, income 2 juta. Kemudian saya scale up. Nah, itu ini ya. Nah, ini screenshot pengalaman saya juga pribadi sama jualan baju bola ya, jualan baju bola Real Madrid. Pos iklan hanya 3 perak, teman-teman. Ini luar biasa banget ya. Nah, ini tahun berapa ya? Tahun 2016-an ya. Nah, itu lihat muka muka saya itu teman ya, masih unyu-unyu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini Sekarang juga Andre masih unyu-unyu, Mas. ya, ini blog ya. Kalau dulu tahun 2015 ke bawah ya, 2015-an ya, itu masih boomingnya blog. Blog itu website, teman-teman. Jadi kalau orang pergi ke internet itu pasti mengunjungi blog. Kalau sekarang karakter user ini sudah berbeda, teman-teman. Ya, karakter user ini sudah berbeda. Mereka pergi ke internet atau pegang handphone itu ke sosial media, ke Instagram, ke Facebook, ke YouTube. Nah, seperti itu. Mereka jarang sekali mengunjungi blog, kecuali blog-blog besar seperti portal berita. Nah, itu karakter user sekarang. Ya, nah ini jumlah customer saya teman-teman ya, jumlah customer saya ada 78.000, 18.000 dan sebagainya. Nah, teman-teman saya mau mengajak teman-teman untuk membayangkan ya. Nah, teman-teman berapa ini? 78.000 ya? Oke ya, 78.000 ya. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Inilah produk saya. Nih ada 36 produk yang saya jual. Nih, ini produk digital. Ya, jadi saya akan dasar dulu teman-teman ya, nanti saya akan demokan gimana caranya. Nah, ini ada 36 produk yang saya jual. Oke, anggap saja teman-teman ya, anggap saja saya jual berapa? Anggap saja 100.000, anggap saja saya jual 100.000 ya, satu produk. Padahal produknya 250 ribuan ya. Oke, 100.000. Berapa customer saya teman-teman? 78.000 tadi. Ya, 78.000 ya. Oke, kita lihat nih, berapa penghasilan saya? Nah, ini teman-teman. 7M. 7 miliar. Yes, 7M. Nah, itu hanya dari produk ini aja, belum produk-produk lain. Mungkin teman-teman lihat kan tadi di awal saya perkenalkan mentor saya berbagai bisnis. Nah, ini satu produk aja, produk digital. Nah, pertanyaannya, Mas, kalau saat pandemi ini worth nggak? Masih bisa nggak jualan produk digital? Nah, itu kita akan jawab ya. Jadi ada pertanyaan dari member saya, murid-murid saya, Mas, saat pandemi ini bisa nggak jualan produk digital? Oke. Nah, sesuai tema webinar malam ini, pagi ini ya teman-teman ya, kita akan gimana cara menghasilkan uang dari menjual produk digital. Omset meledak walaupun pandemi corona ya. Nah, ini teman-teman boleh catat ya. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Oke, saya akan gedekan dulu. Nah, jadi teman-teman ya, ada 5 tahap yang teman-teman harus
5 langkah ya. Nah, ini 5 langkah ini yang saya gunakan sampai saat ini, teman-teman. Yang pertama adalah riset market ya, riset market dan produk. Itu yang pertama. Kedua adalah riset market. Oke, ini riset market dulu ya. Yang kedua adalah produk. Ya, tentu kita harus punya produk. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan produk. Kemudian yang ketiga adalah membuat landing page. Nah, ini juga penting. Yang keempat adalah bagaimana kita promosi. Ya, promosi nanti saya demokan gimana caranya. Yang kelima adalah teknik closing atau closing. Nah, 5 ini teman-teman, 5 ini tahapannya. Oke, nah sebelum kita mulai saya akan lihatkan ke teman-teman ya dashboard saya ya, dashboard saya. Nanti nah ini ya. Oke, per ini saya cek jam 10 tadi. Berapa ini teman-teman? 33 ya customer saya ya. Customer baru ini. Berapa? Ini di mute semua ya Mas Fahri ya? Pak Mas Ruli ya? Sepertinya di boot, Mas. Oh, di mute ya. Oke. Boleh dibuka aja atau Buka aja nggak apa-apa. Oke, Tapi siap. Oke ya. Oke, biar interaktif. Oke ya, teman-teman bisa lihat ini berapa? Berapa teman-teman? 33 ya? 33. Oke, ini tadi saya cek jam 10. Oke, kita akan refresh. Nambah nggak? Oke. Oke, kita refresh. Nambah nggak? Bismillah. Bismillah, nggak berubah. 41. Oke, berapa itu? 41. 41. Ini jam berapa? Jam 10-an ya. Nah, mohon nanti ya, mohon ingatkan nanti ya setelah terakhir webinar ya. Ini Pak 1 ya. Nah, nanti saya akan demokan gimana cara saya dapat seperti itu. Oke, nah ini grup ada berapa ini? Berapa teman-teman? Kelihatan nggak? 3 people. 3 ya. Want to Oke, join. ya kita refresh. Saya mau beli kampung. Kita refresh ya. Oke, jadi berapa? Belum. 12. Yes, 12. Nah, itu teman-teman. Inilah sistem yang saya akan ajarkan ke teman-teman. Nambah customer otomatis dan jualannya juga otomatis. Walaupun kita seperti ini ya. Jadi walaupun teman-teman tidur ya atau melakukan kegiatan yang lain ya, teman-teman akan dapat penghasilan dari internet ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Hanya 5 langkah ini yang yang saya lakukan teman-teman. Oke, kita yang pertama adalah riset market dulu. Oke, kita akan bahas riset market ya. Nah, yang pertama yang harus lakukan adalah kita riset market. Nah, riset market di internet, teman-teman bisa gunakan Google Keyword Planner. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana caranya Mas carinya? Carinya teman-teman harus punya Gmail. Harus punya Gmail. Kalau teman-teman nggak punya Gmail, teman-teman nggak bisa akses ini. Jadi pastikan Gmail teman-teman terbuka. Ini ya. Oke, saya akan terbawa ya. Ini Gmail ya. Nah, terbuka seperti ini. Nah, lalu teman-teman ini kan terbuka ya. Nah, teman-teman ketik Keyword Planner, enter di sini. Kemudian nah ini bisa lihat di sini Keyword Planner. Nah, ini klik di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini, kemudian login aja. Oke, jadi syaratnya teman-teman harus punya Gmail. Udah, itu aja. Jadi fasilitas kalau teman-teman sudah punya Gmail, maka teman-teman sudah dapat. Oke. Nah, sekarang kita akan riset market. Nah, sesuai dengan tema webinar kali ini, kita akan belajar gimana cara jualan menggunakan produk digital ya. Apa itu Mas produk digital? Produk digital itu produk yang tidak bisa kita sentuh, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan update kapasitas. Contohnya apa Mas? Oke ya, contohnya sebentar ya. Saya taruh di pinggir dulu ya ini. Oke, nah ini teman-teman. Jadi produk itu sebentar Mas. Ya. Mohon maaf sebentar, banyak teman-teman yang minta di mute dulu supaya oh iya boleh aja ya. Oke. Agak mengganggu juga teman-teman semua, mohon untuk di mute dulu ya. Oke ya boleh. Oke, terima kasih pengertiannya. Oke Mas, bisa Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya setelah ya pakai ini, nah nanti teman-teman riset marketnya.
Nah, riset market teman-teman, kita akan lihat nih ya, produk kita kan jualan produk digital ya, produk digital. Produk digital ya, produk digital ya. Oke, saya ke sini aja ya. Oke, produk digital itu kan bervariasi teman-teman ya. Produk digital itu ya bisa video ya, bisa video, kemudian e-book, plugin ya, plugin dan sebagainya ya, dan sebagainya ya. Software bisa ya, software. Oke. Nah, kita akan lihat ada nggak orang cari ini. Nah, kebetulan karena saya jualan produk digital adalah video ya, niche internet marketing, maka saya akan target orang-orang seperti ini. Nah, contohnya misal ya, oke, saya akan cari yang seperti ini. Oke. Nah, oke, saya mau target orang yang suka atau ingin belajar membuat blog ya. Oke, ini saya mau target orang-orang yang belajar membuat blog. Oke, nah saya akan lihat di sini, klik di sini ya. Nah, ini dikira-kira aja dulu teman-teman. Kira-kira, oke, kalau misalnya orang pergi ke Google ya, ingin belajar membuat blog, apa yang diketikkan di Google? Gitu ya. Oke, biasanya seperti ini, cara membuat blog. Oke ya. Oke, saya mau tambah lagi, misalnya cara membuat website. Oke ya. Nah, kita lihat nih, berapa orang yang mencari cara membuat blog dan cara membuat website di Google? Klik di sini, get result di sini. Oke, nih teman-teman bisa lihat. Ada 10.000 sampai 100.000 orang per bulan yang mencari informasi tersebut, teman-teman. Jadi ada 10.000 sampai 100.000 orang yang mengetikkan kata kunci tersebut di Google. Artinya apa? Artinya ada marketnya, teman-teman. Ada orang yang ingin cari. Ya, kan kalau market itu teman-teman ya, jadi mereka punya masalah, ya. Kemudian kita memberikan solusinya, ya, sehingga terjadinya sales ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kan kita punya solusinya. Tinggal kita cari marketnya ya. Marketnya kan mereka punya masalah ya. Nah, caranya misalnya mereka ingin belajar membuat blog. Nah, kita lihat oh ternyata ada yang mencari. Nah, ini data ini kan masih general. Gimana kalau data yang valid, Mas? Oke, kita akan gunakan Google Trend namanya. Ini datanya data valid, teman-teman. Oke, kita akan lihat di sini. Google Trend. Oke, enter. Kita lihat di sini Google Trend. Oke, ya. Nah, teman-teman ketikkan sama cara membuat blog. Oke, di sini ya. Oke, klik di sini. Nah, pilih Indonesia. Pilih Indonesia ya. Nah, kita pilih 7 hari ke belakang. Ada nggak? Klik di sini. Nah, kita lihat. Ada, teman-teman, datanya? Nih, lihat, teman-teman. Oke, lihat ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Tanggal 16 Mei jam 4 pagi tadi ada 82 orang yang berkunjung ke atau mengetikkan kata kunci cara membuat blog. Kemudian kita lihat lagi. Nih, jam 5 subuh tadi ada 96 orang yang mengetikkan cara membuat blog di Google. Jadi di Google ini ada orang mengetikkan cara membuat blog. Artinya apa? Artinya ada marketnya, teman-teman. Mereka ingin belajar cara membuat blog. Nih, oke, kita lihat nih di sini ada nggak? Tanggal 14 Mei ada 40 orang jam 7 pagi, jam 10. Nah, seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Walaupun masa kondisi kayak gini, teman-teman, ya, produk digital ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa potensi penghasilannya. Nah, dari dengan menjual blog kita bisa jualan apa saja. Nah, ini saya juga mematchkan customer ini ke bisnis saya, teman-teman, ya. Nah, contohnya apa? Nah, misalnya gini, saya kan jualan video trainingnya ya. Nah, selanjutnya ketika mereka sudah belajar, mereka kan pasti membutuhkan hosting dan domain. Maka saya jualan hosting dan domain juga, teman-teman.
Nah, ini saya tunjukkan ya, semoga jadi apa ya, jadi inspirasi teman-teman ya. Nih, saya jualan juga nih. Oke. Oke, nah ini semoga jadi inspirasi ya. Ini bukannya sombong tapi apa bikin teman-teman jadi semangat nih. Oh, ternyata jualan produk digital ini luar biasa juga. Nah, lihat ya. Saya mau lihatkan teman-teman nih berapa penjualan saya. Nah, ini saya salah satu jualan saya nih. Ini bukan video training tadi ya, yang PR tadi. Nah, ini cara buat blog juga, tapi mereka butuh hosting dan domain. Nah, lihat nih teman-teman. Nih, lihat kan penghasilannya? Nih, datang nggak? Nih, ini kedua. Oke, kedua ya. Nah, lihat nih penghasil saya nih. Nih, tanggal 5 ini masih. Tanggal 5. Terus tanggal berapa tadi? Tanggal nih. Artinya apa? Artinya bisnis digital ini apa? Gurih banget teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman apa bisa maksimalkan untuk dapat penghasilan dari internet, kemudian kerja di rumah walaupun pandemi corona seperti ini ya. Oke? Nah, oke Mas, kalau yang lain gimana? Oke, ya kalau yang lain sama teman-teman, klik aja di sini. Misalnya, oke Mas, saya mau jualan, oke, saya cek ya, misalnya saya jualan, oke, WordPress deh Mas. Nah, WordPress ya, kan banyak orang yang ingin belajar WordPress. Oke, kita ketik di sini teman-teman, ada nggak WordPress? Belajar WordPress. Ntar, oke, klik sini, get result. Ada nggak? Nih, ada nih. Walaupun sedikit tapi ada teman-teman. Oke ya. Kemudian toko online. Oke, toko online, membuat toko online. Oke, kemudian get result. Oke, ada nih teman-teman. Nih. Oke, berarti apa tuh teman-teman? Ini ada marketnya. Ada marketnya. Teman-teman tinggal cari di sini. Nah, di sini ya. Seperti ini misalnya toko online ya. Toko online. Ada nggak? Oke ya. Oke, di sini ada nggak? Nah, ini artinya apa tuh? Datanya ada. Datanya ada orang cari, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut. Gimana Mas Fahri? Lanjut dulu Mas. Lanjut dulu ya. Oke, jadi paham ya. Berarti riset market oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya ya. Maka selanjutnya setelah teman-teman menemukan marketnya, maka selanjutnya adalah produk. Nah, ini ya. Produk teman-teman bisa, ini produk digital ya teman-teman ya. Produk digital, Mas saya nggak punya produk digital, gimana solusinya? Solusi ya, solusi nggak punya produk ya, nggak punya produk. Pertama, teman-teman buat sendiri. Jadi teman-teman beli videonya, misal ya beli video cara membuat blog misal ya. Teman-teman tonton, kemudian buat sendiri versi sendiri. Gitu. Pakai apa Mas? Pakai kalau teman-teman mau merekam layar itu pakai software yang namanya Camtasia. Ya, Camtasia Studio ya, plus mic-nya. Plus mic. Nah, itu buat sendiri. Itu solusi yang nggak punya produk ya. Jadi teman-teman beli ya. Beli yang harga standar lah ya. Videonya atau ebook, teman-teman baca, pelajari, lalu buat sendiri. Ya, buat sendiri, versi sendiri, jangan diduplikat ya. Buatlah versi sendiri ya, buat versi sendiri di kreatifnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beli produk PR ya, produk PR atau white label. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman beli ini teman-teman diizinkan untuk mengklaim atas nama sendiri. Ini boleh ya, atau diizinkan klaim atas nama sendiri. Jadi seolah-olah teman-teman punya produk sendiri. Ya memang, karena produk ini sudah menjadi produk teman-teman ya. Misalnya
Mas saya mau beli produk PLR. Oke, misalnya cara membuat toko online. Nah ini, nah nanti teman-teman di sana teman-teman branding ya, nama sendiri, membuat sales page sendiri dan semuanya. Jadi teman-teman tinggal di branding ya, dan kontennya tetap yang apa, yang produknya, tapi teman-teman klaim menjadi atas nama sendiri. Oke ya, paham ya? Jadi ada dua cara. Yang pertama solusinya buat sendiri, ya buat sendiri Camtasia Studio atau Plusmic, ya. Kemudian yang kedua beli produk PLR atau white label. Kemudian karena produk PLR ini diizinkan klaim atas nama sendiri. Jadi enak kan, teman-teman nggak perlu capek-capek lagi membuat produk sendiri, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena yang panjang ini nanti di Facebook Ads-nya. Ada pertanyaan, teman-teman? Camtasia itu berbayar apa gratis itu, Mas? Oh ya, oke. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, Camtasia ini teman-teman ya. Nah, ini Camtasia Studio. Nah, ini. Oke, klik di sini ya. Nah, ini software yang saya gunakan teman-teman untuk membuat video recording di layar. Nah, ini ada free trialnya ya, tapi nanti kalau kurang lebih 30 hari nanti ada harganya teman-teman ya. Ini memang berbayar. Nah, ini lisensinya. Memang cukup mahal, tapi ini investasi terbaik untuk teman-teman kalau mau membuat produk sendiri. Itu ya. Tapi kalau mau lebih murah, beli aja di toko komputer ya. Nah, murah banyak ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang nanya Mas, Oke. kalau beli white labelnya gimana? Ya, gimana? Harganya berapa tuh? Ada yang nanya white label, yang white label itu Oke. belinya di mana? Ya, kalau di Harganya Indonesia berapa? teman-teman ya, kalau Indonesia saat ini belum ada ya, belum ada di Indonesia white label ya. Nah, kalau di luar negeri banyak, ketik aja ya, white label product. Nah, teman-teman bisa beli software ya, bisa beli. Nah, ini banyak nih teman-teman. White label hampir mirip dengan PLR ya. Kalau white label ini teman-teman diperbolehkan ya, teman-teman diperbolehkan menjadi klaim menjadi milik sendiri. Misal ya, teman-teman beli software bagaimana cara men-add Facebook secara otomatis atau men-add friend secara otomatis. Nah, nanti teman-teman bisa klaim menjadi produk milik sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau di Indonesia belum ada ya, di Indonesia ini di luar negeri gitu. Nah, ini banyak nih teman-teman ya. Ketik aja di Google banyak kok ya. Oke, kalau itu di Zvizu juga banyak, Zvizu. Oke, Zvizu. Nah, ini. Oke, sini ya. Oke, Zvizu Market. Nah, ini nih. Ketik aja white label. Enter. Mas, belinya pakai apa? Pakai Genius Bank. Jadi kalau teman-teman nggak punya kartu kredit ya, nggak rekomendasi juga ya, saya rekomendasi ya. Teman-teman bisa pakai Genius Bank ya dari BTPN. Nah, ya, ini saya tunjukkan nih kartunya. Daftarnya mudah teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman dikasih kartu kayak gini nih. Ya, kartu gini. Ini debit teman-teman, bukan kartu kredit ya, debit, tapi bisa digunakan untuk transaksi internasional ya, karena ada logo visanya. Nah, kalau teman-teman belum punya bank BTN, ketik aja di sini ya, Genius. Nah, enter. Nah, ini ada pertama nih. Nih. Membuatnya bisa online, teman-teman. Jadi nggak perlu ke banknya. Langsung aja di sini. Nih cari tahu boleh ya. Nih, sini. Nah, nanti boleh download. Nah, ini cara registrasinya. Nanti teman-teman feed call langsung sama CS-nya, langsung aktivasi. Setelah teman-teman dapat, nanti diinstal di handphone. Nah, ada 16 kode, 3 security code sama expire-nya. Nah, itu digunakan teman-teman untuk beli produk di luar negeri. Nah, ini nih contohnya. WP GDR white label. Nah, ini nih apa nih? Ya, kemudian apa nih? Pixar logo nih, ya. Nah, 100% can rebrand it and sell it. Nah, ini teman-teman. Nih. Jadi sebenarnya banyak potensi yang kita bisa explore di dunia internet, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada flashback nih Mas, tadi yang tentang niaga hoster Mas.
dari Kenapa? rata dia nanya nih, penghasilan niaga hoster itu harga paket yang mereka beli atau jumlah komisinya, Mas? Oke. Nah, kita teman-teman ya, kita dapat komisi itu dari niaga hoster ya. Niaga hoster. Oke. Niaga hoster. Enter. Oke, kemudian di sini. Nah, kita teman-teman sebagai rekomendasi afiliasi kita dapat 70% komisi teman-teman nih. Jadi kita dapat 70% komisi ya. Nih teman-teman ya, dari omset ya, dari omset. Nah, contohnya apa Mas nih, lihat ya, teman-teman saya tunjukkan nih. Nah, ini misalnya ini ya, ini si Yeldian Afrizal. Nah, ini omsetnya 900. Saya dapat 70%-nya teman-teman. Nih, jadi berapa? 908 438 dikali 0,7 berapa? Nih, jadi saya dapat 600 sekian. Itu sama terus. Jadi saya dapat 70% dari omset. Itu. Nah, kalau ditotalkan sekarang berapa Mas penghasilan Mas? Nah, ini teman-teman, penghasilan saya. Kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman? Kelihatan Mas. Kelihatan, Mas. Ya, Masya nah Allah, itulah teman-teman penghasilan saya. Nih. Ini dari hosting dan domain aja. Jadi teman-teman yang produk tadi bisa dijual, hosting dan domain juga, kemudian teman-teman bisa jualan plugin, jualan dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa menambah salesnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, Mas, lanjut, Mas. Lanjut ya. 70% ya, Mas, tadi ya? Ya, 70%. Jadi setiap onset dikali 70%, nah itulah komisi teman-teman. Ya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama teman-teman pastikan riset market dulu ya. Mas, ada nggak produk yang tidak dicari? Ada teman-teman. Misalnya ya ini teman-teman harus hati-hati ya. Jadi ada toko sales ya, toko marketing mengatakan bahwa jangan cari market untuk produkmu, tapi carilah produk untuk marketmu. Ya, jangan cari produk untuk marketmu, tapi carilah produk untuk marketmu. Bingung ya? Jadi gini intinya. Jadi intinya teman-teman jangan paksakan produk teman-teman yang dijual, jangan ya, cari market dulu. Nah, kan ada masalah nih, baru teman-teman berpikir solusi. Karena penjual yang baik ya adalah memberikan solusi, betul kan? Kepada marketnya. Artinya apa? Artinya kita cari produk dari market tersebut ya. Jangan paksakan produk kita masuk ke marketnya. Jangan, susah teman-teman ya. Kecuali teman-teman punya strategi buat masalah. Jadi gini teman-teman ya. Nah, ini saya punya partner bisnis. Mungkin teman-teman tahu handphone ya. Nah, ini handphone kan di belakangnya ada apa? Ada yang untuk nempel itu ya, apa teman-teman? Yang nempel itu ya. Yang nempel ya. Iya, Mas. Nah, di situ ada jadi partner saya ini jualan itu anti radiasi. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak orang yang cari itu? Nggak ada teman, bahkan sedikit ya. Mereka mencarinya casingnya, bukan anti radiasinya. Nah, caranya gimana solusinya? Kalau misalnya saya harus memaksakan produk saya, Mas, caranya teman-teman buat masalah di internet. Jadi teman-teman iklankan ya, misal iklan video lah, durasi 60 detik ya. Isinya masalah ya. Masalahnya apa? Misalnya ini bahaya kalau misalnya untuk anak-anak yang sering main gadget ya, kemudian nanti kalau misalnya nggak dilindungi radiasi akan menghambat pertumbuhannya. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya kalau dibiarkan sakit, kemudian sering demam, kadang keluar darah dari telinga, hidung, mata. Nah, itu dibuat masalah. Lalu direkam yang nonton. Pakai iklan yang nonton. Nah, itulah marketnya. Jadi tercipta
market. Nah itu kalau misalnya teman-teman memaksakan produk sendiri yang dijual ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau pusing ya gini teman-teman ya. Caranya mudah, cari dulu marketnya. Kalau sudah dapat baru solusinya apa, gitu ya. Oke, kalau produk ya seperti ini ya teman-teman ya, produk digital ya, video, ebook, plugin, software dan sebagainya, solusinya buat sendiri. Kemudian yang kedua adalah bisa beli produk PR atau wearable. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut teman-teman. Ini masih ada pertanyaan Mas yang tadi tuh yang nego hosting itu nanti ya dia pertanyaannya nanti kalau recurring komisi lagi gak Mas tuh yang nego hoster itu? Ya, tahun depan Mas. Ini kan per tahun ya. Jadi nanti yang ini kita dapat juga setiap tahun. Ya. Tapi saya kalau sekarang ya, tapi nggak tahu nanti ya kalau misalnya peraturannya diubah, ya itu dari pihak niaga hosternya. Tapi kalau sekarang ya udah lumayan lah ya, 70% juga udah gede. Ada yang nanya juga Mas, komisi niaga hoster cairnya berapa lama setelah orang beli itu? Oh iya, sebulan teman-teman. Jadi misalnya bulan ini ya, teman-teman bisa request untuk untuk ini teman-teman nih. Di sini tinggal baca aja nih. Jadi request ya. Oke, sebentar ya. Jadi requestnya, saya masuk dulu ya. Nah ya tadi ya. Nah ini. Nih setiap tanggal nih. Jadi requestnya setiap tanggal akhir bulan teman-teman. Jadi nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dibayarkan. Jadi teman-teman requestnya tanggal bulan ini misalnya tanggal 28, 30, nanti cairnya tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu dan seterusnya ya. Oke, sampai situ teman-teman. Langsung sumber tema. Ya Mas. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Oke Mas, dilanjut Mas. Oke ya, lanjut ya. Oke, sudah paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman itu gambar apa ya ini? Oke ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, Lanjut. selanjutnya kita akan membuat landing page. Nah, ini penting sekali teman-teman. Landing page ini ibarat tokonya teman-teman. Kalau di dunia offline itu bisa toko restoran ya, bisa ruko dan sebagainya. Nah, kalau di internet itu landing page ini seperti toko juga ya, tapi kalau di internet itu website atau blog. Nah, ada 3 hal yang penting teman-teman. Yang 3 hal yang penting ketika teman-teman membuat sistem penjualan adalah yang pertama ya. Oke ya, saya buat ya. Yang pertama adalah teman-teman buat sales page. Ya. Yang kedua adalah teman-teman buat order page. Yang ketiga buat konfirmasi page. Dah, 3 itu aja. Nah, contohnya apa Mas? Oke, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Nih, lihat ya. Oke, contohnya saya jualan nih toko online aja. Nih, klik di sini. Oke. Nah, ini sales page-nya teman-teman. Sales page-nya ya. Oke. Nah, ini teman-teman seperti ini. Oke. Nah, kemudian order page. Nah, di sini ketika mereka melihat penawaran, diklik di sini, lalu di sini ya. Nah, ini order page. Jadi masukkan nama dan email. Ya, ini order page. Oke. Nah, baru selanjutnya yang terakhir apa? Konfirmasi page. Oke. Oke, yang ini nih, konfirmasi page. Konfirmasi. Enter. Nah, ini. Nah, jadi 3 ini yang penting teman-teman ya. 3 ini yang penting. Nih, jadi kalau misalnya orang datang ya ke sales page kita, oke, sudah baca ya, ini penawarannya ya, kemudian mereka melihat ini, kemudian klik, oke, diklik ya, beli misalnya ya, beli ya, oke, sebentar, oke, nah kemudian diklik beli ya, klik di sini beli ya, kemudian diarahkan ke sini, oke, mereka masukkan nama dan email, saya order sekarang lalu diarahkan ke sini. Dah, 3 itu aja. Jadi teman-teman kalau mau sistem penjualannya maka gunakanlah 3 channel ini atau 3 page ini. Oke ya, ini yang penting. Nah, Mas, selanjutnya jualan nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang ini bukan dijual di iklan ya.
Jadi tips saya teman-teman ya, jangan jualan produk digital menggunakan iklan. Nah, ini pengalaman saya teman-teman ya. Kalau teman-teman paksakan, konversinya kecil banget ya, kecil sekali teman-teman ya. Jadi mending jangan jualan. Nah, gimana solusinya? Solusinya adalah teman-teman tujuan ngiklan adalah mendapatkan database calon pembeli. Nah, gimana caranya? Caranya dengan leads magnet. Oke, sampai di situ ada pertanyaan teman-teman? Nah, ini teman-teman, ini tips ya. Jangan jualan produk digital menggunakan iklan. Jangan teman-teman, kecuali retargeting ya. Kecuali retargeting. Nah, apa itu Mas retargeting? Retargeting iklan kepada orang-orang yang sudah tahu dengan produk kita. Ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman jual produk digital di luar sana, saya yakin teman-teman akan boncos, rugi. Ya, rugi. Nah, ini pengalaman saya teman-teman ya. Jadi solusinya gimana Mas? Solusinya ngiklan itu yaitu mendapatkan database calon pembeli. Gimana caranya? Dengan lead magnet ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Oke, lanjut ya. Oke, nanti Mas Ruli langsung aja ya kalau misalnya ada pertanyaan ya. Oke. Ya Mas, saya langsung sodorkan kalau ada pertanyaan. Ya, oke, sip. Nah, selanjutnya gimana Mas cara lead magnet? Lead magnet itu adalah lead magnet ya teman-teman ya. Lead magnet ya. Magnet adalah satu halaman page yang tujuannya menangkap database customer. Nah, apa Mas ya? Nah, teman-teman boleh pakai email ya, WA ataupun Facebook bisa, boleh silakan. Nah, kalau saya biasanya email aja teman-teman, ya email. Kenapa? Kalau email itu bisa dapat semuanya teman-teman. Karena kan semua akun sosial media kan pakai email ya. Ya ada juga yang pakai handphone, nomor handphone. Tapi intinya email. Jadi kalau teman-teman dapat emailnya, maka teman-teman akan dapat semuanya. Ya, itu saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, ya siapkan produk barter, siapkan sesuatu yang gratis tapi bernilai. Nah, misal ya, mau tahu mendapatkan uang dari blog, harga video review ini 100.000, tapi minggu ini saya kasih gratis. Bagaimana caranya? Caranya masukkan nama dan email Anda. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh lain nih, saya tunjukkan ya. Nih, winning campaign. Oke, nih lihat ya. Nah, ini. Ya, ini kan saya kasih gratis teman-teman. 14 video panduan cara ngiklan di Facebook. Gratis. Nah, caranya klik akses video sini, klik. Nah, lalu masukkan nama dan email Anda. Nah, misalnya ya, nama ya, misalnya Budi. Oke, kemudian mereka memasukkan nama emailnya Budi 2020@gmail.com misal ya. Kemudian kirimkan saya videonya. Klik di sini. Nah, si Budi harus konfirmasi email, lalu mereka setelah klik emailnya, mereka dapat videonya, si Budi dapat videonya, saya dapat database customernya. Nah, disimpannya di mana, Mas? Nah, di sini, teman-teman, di sini. Oke, kita refresh ya. Ini berapa, teman-teman? Ini udah setengah jam ya. Berapa, teman-teman? 41 ya? 41. Nah, oke, kita refresh. Nambah nggak? Oke, kita refresh. Jadi berapa? Nah, 44. Nambah kan? Nah, kita lihat di sini di grup. Nambah juga nggak? Ini berapa? 12 ya? Oke, kita lihat di sini refresh. Nambah nggak? Nih, dari 12 jadi berapa? 17. Jadi nambah terus, teman-teman. Oke, paham funnelnya, teman-teman? Paham nggak?
Insya Allah paham Oke. Mas ini. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan langsung. Karena luar biasa banget ini. Oke, paham nggak? Oke, ada pertanyaan silakan. Itu Mas, yang mengenai tentang targeting tadi itu ya, yang lead magnet itu kalau kita belum tahu apa tuh tadi Target, targetnya itu lebih utama mana Mas nih? Lebih lead magnet dulu atau gimana tuh? Oke ya. Jadi teman-teman, lead magnet ini ya, lead magnet ya. Oke, saya demokan ya, lead magnet ya. Lead magnet. Oke, saya demokan ya, magnet. Nah, lead magnet ini contoh ya, saya kasih contoh teman-teman ya. Nah, ini lead magnet saya teman-teman ya, ini lead magnet saya. Nih, page-nya winning campaign. Jadi saya mentarget orang-orang yang ingin belajar Facebook Ads ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini saya iklankan. Nah, nanti kita akan belajar iklan ya. Saya iklankan ke orang-orang yang mau belajar Facebook Ads. Karena targetnya adalah orang yang ingin belajar Facebook Ads. Nah, nanti teman-teman kalaupun mau lead magnetnya beda ya, misalnya lead magnetnya tentang cara membuat blog, maka target lagi iklan teman-teman ke orang-orang yang ingin belajar membuat blog. Kemudian misalnya teman-teman targetnya orang-orang yang ingin belajar Google Ads, maka targetlah orang-orang yang ingin belajar Google Ads. Nanti saya demokan pas di iklan ya, pas di sini ya, promosi. Kemudian yang selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin jualan grafik Instagram misalnya, kan kesulitan pebisnis itu ya adalah misalnya membuat Instagram yang menarik, grafik yang menarik. Maka targetlah orang-orang yang pebisnis Instagram. Gitu. Nah, ini balik lagi. Nah, ini teman-teman. Market. Ya, market kan punya masalah, betul kan? Nah, kita sebagai solusinya apa? Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mempertemukan antara masalah dan solusi, maka kita dapat sales. Ya sama seperti saya, solusinya apa? Saya bisa ngiklan ya, saya tahu cara ngiklan Facebook Ads. Nah, banyak orang di luar sana UKM kecil ingin produknya dari go offline menjadi go online. Nah, solusinya apa? Belajar Facebook Ads. Gitu. Jadi, maka iklan saya akan mencari orang-orang yang ingin belajar Facebook Ads. Seperti itu, teman-teman. Nah, lead magnet ini teman-teman jangan jualan, jangan ya. Produk digital itu berbeda dengan produk fisik, teman-teman. Produk fisik kalau teman-teman misalnya jualan mouse ya, misalnya gini nih, mouse ya. Ini bisa langsung teman bisa buat video, kemudian teman-teman tunjukkan benefitnya, fiturnya, misalnya fiturnya warna hitam, kemudian bisa wifi, kemudian ada garansinya. Nah, teman-teman nanti bisa langsung harganya 150 coret jadi 100. Nah, itu kalau produk fisik. Kalau produk digital nggak bisa seperti itu, teman-teman. Misalnya ya contoh, saya jualan produk PR di internet. Kira-kira orang tahu nggak produk PR, teman-teman? Tahu nggak? Nggak tahu juga mungkin. Nggak tahu. Nah, gimana caranya? Caranya ambil dulu datanya. Jadi ini potensi bisnis internet ya, yaitu jualan produk digital. Nah, gimana caranya? Saya akan demokan gimana cara menghasilkan uang dari produk PR. Caranya masukkan nama dan email ini, Anda akan mendapatkan video reviewnya. Nah, seperti itu, teman. Ya. Lalu di dalamnya baru teman-teman jualan. Nah, contohnya seperti apa, Mas? Nah, ini, teman-teman. Nah, ini lihat nih. Ini saya baru jualan. Ini nanti emailnya otomatis. Itu ya. Nanti ada strategi closing. Nanti di terakhir ya, strategi closing ya. Ini nanti ya. Oke ya, jadi kumpulkan dulu teman-teman, kumpulkan dulu database-nya. Ya. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Berarti nggak selamanya kita punya produk langsung kita jual aja, Mas ya? Enggak, jangan. Kalau produk kecuali digital kita ya. kecuali kita udah tahu yang apa tuh? Marketnya. Marketingnya itu ya, Mas ya? Ya, nah
gimana Mas konsep retargetingnya? Oke, nah retargeting ini ya adalah jualannya ke orang-orang yang sudah tahu bisnis teman-teman. Misal ya, nah ini kan saya punya database customer-nya ya. Ini ya, nah ini contohnya nih, ada 7.000 orang ya. Nah, saya jualnya ke orang ini. Kenapa? Karena mereka itu sudah nih, karena sudah apa tadi? Oke, nah ini karena sudah menjadi warm dan hot market. Jadi saya jual ke orang-orang yang sudah hot market, teman-teman. Orang yang sudah terkenal dengan bisnis kita. Saya tidak jualan ke cold market karena bahaya. Teman-teman akan menghabiskan uang iklannya karena mereka teman-teman jualan ke orang-orang yang tidak tahu dengan bisnis teman-teman. Nah, kira-kira saya mau tanya nih teman-teman ya, kalau teman-teman punya produk A, ya, lebih enak jualan ke orang yang belum tahu ke produk teman-teman atau yang sudah tahu dengan produk teman-teman? Kira-kira yang mana? Yang udah tahu produk. Yang sudah tahu. Iya, ya. Yang sudah tahu. Siapa yang sudah tahu? Ya ini teman-teman, warm atau hot market, yaitu dengan retargeting karena closingnya atau konversinya akan lebih besar daripada teman-teman jualan ke cold market. Nah, kalau produk digital cold market ini lebih baik diedukasi, teman-teman dapatkan atau ambil database customer-nya atau database email, nomor telepon dan sebagainya, silakan. Nanti teman-teman edukasi di sana. Edukasinya apa Mas? Misalnya teman-teman ingin buat blog tadi ya. Nah, teman-teman kasih tahu, oh blog ini bisa teman-teman bisa menghasilkan uang dari blog. Contohnya apa? Teman-teman bisa jualan jasa cara buat blog, kemudian jasa kontennya, kemudian bisa untuk membuat bisnis teman-teman menjadi mempunyai toko. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman edukasi. Nah, lalu selanjutnya, nah gimana cara membuat blog? Nah, caranya adalah dengan seperti ini, harganya seperti ini, nanti diskonnya seperti ini. Nanti seperti itu, nanti strategi closingnya, ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siap Mas, siap. Tapi ini ada pertanyaan juga nih Mas nih. Kalau itu kan kita mengenai tentang digital, mau berbisnis secara online. Nah ini kalau untuk jualan yang produk fisik nih strateginya gimana nih? Apakah sama dengan produk digital? Oke, nah ini karena beda ya. Kalau di webinar ini kan kita membahas produk digital ya. Nah kalau produk fisik nggak seperti itu teman-teman. Produk fisik ya, oke saya share sedikit ya. Nah kalau produk fisik teman-teman ya, kalau produk fisik ya, ini teman-teman boleh jualan langsung ya, boleh jualan langsung. Apa yang ditonjolkan yaitu fiturnya, oke, benefit ya, dan experience. Misalnya contohnya teman-teman pernah pernah experience ya, oke. Teman-teman pernah lihat iklan, misalnya iklan kurma nggak teman-teman? Atau iklan apa aja produk fisik, pernah nggak? Pernah. Ya pernah ya. Nah misalnya apa yang ditonjolkan di sana? Fitur, benefit, betul kan? Iya. Nah kalau di workshop saya ini nih ada analisa namanya value percent canvas teman-teman. Kalau nah ini ya. Oke, mana ya? Nah ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya di sini ada value percent canvas. Nah ini kalau ini produk ya, ini customernya. Apa benefit dari produk, fitur dan experience-nya, kemudian apa yang diinginkan customer, needs-nya, fear-nya, apa ketakutannya. Nanti kalau teman-teman bisa mematchkannya, maka teman-teman akan bisa terjadi sale. Contohnya apa Mas? Contoh ya. Jualan kurma. Nah, kira-kira kan kita bingung. Oke, orang mau puasa. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu masih terlalu general. Nah, gimana spesifiknya? Contoh. Nah, ini salah satu winning campaign saya, teman-teman ya. Nah, salah satu benefit dari kurma ini bisa memperlancar ASI. Nah, meningkatkan artinya stamina. Ya, stamina. Berarti stamina ke orang-orang pekerja bisa ya. Iya. Nah, misalnya stamina ya tadi ya. Nah, artinya saya mau target ke orang-orang yang mungkin memerlukan stamina energi yang lebih. Oke, saya mau target. Oke, biasanya orang yang ingin memerlukan stamina yang lebih itu karena mereka bekerja. Nah, otomatis saya akan target orang-orang yang bekerja. Nah, saya dapat nih. Fear-nya apa? Fear-nya mereka takut nggak stamina-nya nggak optimal karena bekerja.
kemudian ibadahnya juga tidak maksimal karena puasa, untuk itu solusinya dengan makan kurma. Nah, makan kurma 2 butir sehari bisa meningkatkan stamina. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa mematchkan. Gitu ya, itu produk fisik. Kalau produk fisik seperti itu bisa langsung. Nah, contohnya apa Mas? Nih, saya tunjukkan ya teman-teman ya. Oke, saya di mana ya? Oke, nah ini misal ya, nggak apa-apa ya Mas ya. Saya ini ya. Nah, misalnya ini. Nah, kelihatan? Ada suaranya nggak? Ada. Nah, rutinitas suara ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini ditarget adalah fear-nya, ketakutan dari customer. Nih, ini contoh produk fisik ya. Nah, ini berarti kan mereka tampil prima. Ada suaranya nggak, Mas? Oh, nggak ada. Yang ada di layar nggak ada. Nah, seperti ini ya. Kecil suaranya. Oke ya. Nah, ini ya. Nah, lanjut lagi fiturnya apa? Mengapa kurma King Salma nih? Jadi produk fisik karakternya ini teman-teman ya adalah langsung jualan, tapi yang dimunculkan apa? Dimunculkan fiturnya, benefitnya, kemudian experience-nya, kemudian apa dari target market customer-nya. Gitu ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita fokus ke produk digital lagi ya. Oke, paham teman-teman? Lanjut. Lanjut ya. Ini cuma ada pertanyaan nih sedikit nih Mas nih. Ya. Untuk blueprint pre-PC, apakah selalu melibatkan elemen customer pain, gain, and solution? Iya, wajib teman-teman. Kan kita jualan itu kan karena kan kita mempertemukan masalah mereka dan apa solusi dari kita kan. Nah, dengan kita tahu pain mereka itu apa, kesakitan mereka ya, gainnya ya misalnya gini. Misalnya kalau target market kita produk digital ya, misalnya mereka ingin mendapat penghasilan tanpa jualan. Ya, ada orang-orang seperti itu. Mereka suka main YouTube ya, tapi saya ingin dapat penghasilan dari YouTube. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa kasih ini nih e-course-nya atau panduannya. Nah, ini teman-teman nih. Mana ya? YouTube. Nah, YouTube ada nggak ya? Oh, belum saya rilis. Nah, ini ya YouTube Essence. Jadi teman-teman, nah bagi Anda yang tidak mau jualan, bagi Anda yang mau menghasilkan uang dari YouTube hanya dengan upload video, nah seperti itu kan saya menyebutkan masalah mereka kan, teman-teman bisa mendapatkan PLR YouTube ini. Ya, video training sebanyak 33 video direkomendasikan oleh internet marketer, sudah dites dan ini produk ini berwords ya dan sebagainya teman-teman. Nah, jadi pain, gain dan fear tadi ya itu harus tetap dijalankan ya. Itu. Gitu Mas. Yang nanya tadi ya betul, harus tetap dijalankan. Jadi walaupun mau produk fisik, produk digital, teman-teman harus pakai itu. Oke ya. Bisa dilanjut lagi Mas. Oke, lanjut ya. Oke. Satu lagi Mas, satu lagi. Oke, gimana? Iya. Ini untuk setelah kita dapat email ya. Itu kan menjadikan prospek dari apa namanya tadi? Ya, customer. Ya. Iya. Itu kan tidak semua orang mampu ya Mas, karena itu sifatnya mengedukasi. Iya. Nah, itu apakah ada teknik-teknik tertentu yang memang sudah terpola seperti itu atau gimana Mas? Oke, berarti teknik untuk closingnya ya Mas ya, untuk terjadi sales ya. Iya, Oke, nanti saya share di sini nomor 5, oke Mas? Oh gitu ya, oke. Oke ya, kita masih sistemnya dulu. Nanti saya share gimana cara membuat orang yang sudah subscribe mereka jadi beli, betul kan Mas ya? Iya, betul. Ya betul ya. Nanti jawabannya di akhir session setelah kita belajar promosi. Saya suka Mas. Iya, gimana? Saya suka yang tadi pertanyaan itu yang saya tanya itu nanti isi ke nomor saya. Nama saya soalnya ada yang gitu juga sama kayak Masnya. Oh iya, per 5 itu katanya. Oh iya. Nanti ya untuk teknik closing nanti saya ajarin ya. Oke, jadi siap. Nah, teman-teman kan udah belajar riset
market sudah dapat ya. Jadi Lanjut Mas Andre. ya lanjut ya. Kemudian produk adalah solusi kita. Kemudian selanjutnya landing page. Nah ini landing page teman-teman harus siapkan ini ya. Sales page, order page, konfirmasi page. Kemudian, nah kalau ngiklan jangan jualan, jangan ya. Dapatkan database customer. Saya sudah demokan ya tadi ya. Nah, pakai lead magnet. Jadi lead magnet ini adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang gratis tapi bernilai. Jadi siapa sesuatu yang gratis tapi bernilai, teman-teman ya. Nah, jadi kita dapat database customer, mereka dapat sesuatu yang gratis yang bernilai tersebut. Jadi win-win solution ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah mempersiapkan tersebut, ya maka selanjutnya teman-teman ngiklan. Ngiklan tujuannya adalah promosi ya, promosi atau ngiklan ya. Untuk mendapatkan pembeli ya. Nah, oke, saya akan tunjukkan dashboard saya ya, ini buka-bukaan ya, spesial buat teman-teman yang hadir di webinar ini ya. Nah, saya akan tunjukkan. Oke, sebentar ya. Nah, ini teman-teman ya. Kebetulan sore kemarin ya saya kena ban, kena Ads Manager error nih teman-teman. Jadi otomatis nggak bisa lihat langsung live ya. Jadi teman-teman saya sedang di-review oleh Facebook Ads. Jadi sebenarnya inilah winning campaign saya teman-teman. Saya mau tunjukkan. Tapi ini bukan akhir dunia teman-teman ya. Saya sudah buatkan yang baru karena saya tahu ya yang mana yang winning. Nah ini saya sudah buatkan nih. Nah ya. Oke kita belajar ngiklan ya. Ada yang sudah pernah ngiklan Facebook teman-teman? Sudah pernah. Sudah pernah ya. Oke. Ada yang belum? Sudah Kak. Sudah ya. Oke, baik ya. Masih Saya pernah tapi gagal. Ya. Oke ya. boncos. Nah, ya masih boncos. Oke. Nah, ngiklan teman-teman ya. Tujuan ngiklan teman-teman adalah menemukan winning campaign ya. Jadi harus tahu mindset ngiklan adalah menemukan winning campaign. Teman-teman nggak akan bisa tahu sukses atau enggak kalau teman-teman nggak ngiklan, betul kan? Nah, sehingga teman-teman harus menemukan winning campaign. Nah, ini strategi yang saya buat teman-teman. Silahkan aja kalau mau dipakai. Ketika teman-teman ngiklan, buatlah berbagai variasi ads ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ngiklan ya, ini tipsnya ya, ngiklan itu ya menemukan winning campaign. Nah, apapun itu, kalaupun mau pakai Google Ads, Facebook Ads sama ya, semua marketer semuanya seperti itu. Nah, kalau di Facebook itu ada di Facebook ya, itu ada namanya levelnya ya. Level yang pertama adalah ya, level yang pertama aja ya saya buat ya. Itu ada namanya campaign. Campaign itu adalah objektif. Apa campaign itu? Apa goal iklan kita? Iklan ya. Yang kedua, yang B ya, atau yang level kedua ya, asset. Asset adalah siapa target market kita, siapa target market kita. Ya. Yang C, yang terakhir ya, yang level terakhir adalah ads. Ad adalah apa materi iklan kita ya, seperti itu teman-teman. Jadi ngiklan itu ya harus 3 ini. Oke, Mas, saya mau closingnya di WA. Oke, berarti campaign-nya seperti itu ya. Nanti saya tunjukkan. Jadi level ngiklan seperti ini teman-teman. Campaign, asset, siapa target market kita, apa materi iklan kita ya. Oke, saya demokan pakai winning campaign ya. Saya demokan pakai winning campaign. Oke ya. Jadi saya target orang-orang yang mau belajar iklan ya. Jadi saya target orang-orang yang mau belajar iklan. Nah, ya iklan Facebook ya. Nah, produknya apa, Mas? Nah, ini saya sudah siapkan nih produknya. Nih video AB. Jadi saya nanti jualan yang ini. Gitu, produk digitalnya. Oke ya. Jadi saya tinggal PR-nya sekarang gimana cara menemukan orang-orang yang mau belajar. 14. Nah, betul ya. Nah, oke, saya demokan ya, teman-teman ya.
Oke, nah ini saya close ya. Ini sebenarnya baru sore kemarin teman-teman. Kalau ini kebuka aja teman-teman bisa lihat nih semuanya. Oke, nggak apa-apa. Nah ini saya sudah buat baru. Oke. Nah yang pertama teman-teman ketika ngiklan ya, nih ya, ketika ngiklan ya. Nah ini kan teman-teman ditanya, betul kan? Teman-teman kan ditanya ya. Oke, ini aku ada coretan ya. Nah, tentu kan ditanya ya, traffic engagement aplikasi video lead generation ya. Oke, Mas, ini kok ada yang nyoret-nyoret, Mas? Coba cek lagi, Mas. Ini aduh, ada yang usil ini. Biasanya kayak gini. Coba cek lagi ya. Coba di stop screen terus di share screen lagi coba. Oh, gitu ya. Oke, saya coba ya. Saya stop dulu ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Saya stop ini dulu. Oke, share. Oke, ada ya. Oke, sekarang share lagi ya. Share. Oke, kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke, bagus ya. Oke, sip. Clear. Clear ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ngiklan ya. Kita ngiklan Facebook ya. Boleh kalau teman-teman mau pakai Google Ads silakan. Nah, di Facebook ini ada 3 level teman-teman. Nah, ini lihat ya. Campaign ada objektif, asset dan ad ya. Nah, di sini teman-teman ditanya dulu oleh Facebook. Halo Mas Andre mau ngiklannya gimana? Oke, traffic. Traffic ini tujuannya teman-teman Facebook akan mencari orang-orang yang cenderung klik. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman kalau mau mendapatkan orang-orang yang cenderung klik ya, maka gunakan traffic. Kliknya kemana Mas? Kliknya ke website, ke WA atau ke channel-channel teman-teman. Jadi keluar Facebook. Ya, jadi kalau teman-teman ingin promosinya keluar Facebook atau ingin mendatangkan orang-orang yang keluar Facebook, maka gunakanlah traffic ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya, ini kan website ya. Maka saya akan pilih yang namanya traffic. Oke ya. Paham ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya akan pilih orang-orang yang cenderung klik. Oke. Nah, kalau teman-teman menggunakan engagement ya, maka teman-teman akan mendapatkan orang-orang yang cenderung komen, like, dan share. Nanti goal iklan teman-teman akan menjadi viral. Gitu ya. Jadi goal iklan teman-teman akan menjadi viral. Kalau teman-teman ingin mendapatkan video, maka teman-teman akan mendapatkan orang-orang cenderung nonton. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan data nama, email, data ya, maka gunakanlah lead generation. Nah, ini kalau teman-teman jualan produk mahal, misalnya properti, workshop, nah gunakan lead generation. Kemudian message ini untuk closing di fanpage. Nah, ini konversi, ini berdasarkan konversi. Nanti saya akan singgung sedikit ya gimana cara menggunakan konversi. Oke, nah selanjutnya teman-teman, saya akan gunakan traffic ya di sini. Nah, sebelum melakukan ini, saya akan melakukan persiapan ya yang namanya pixel teman-teman ya. Oke, saya akan copy dulu ya di sini ya. Oke, nih, sorry, yang ini ya. Nah, ini saya akan gunakan pixel. Jadi saya ada yang paham tentang pixel teman-teman atau event? Lanjut aja dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ingin belajar expert ya, nanti teman-teman akan belajar lengkap kok ya. Nah, ini teman-teman pixel ini apa Mas? Pixel ini kode ya, kode yang ditanam di website. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberitahu ya, untuk memberitahu ke Facebook ya kebiasaan customer kita. Nah, ya. Oke, saya akan lihatkan teman-teman ya demonya ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Oke, saya lihatkan demonya ya. Oke, saya pakai yang satunya aja. Ini ya. Nah, ini ya. Oke. Terus lihat di sini ya. Nah, ini winning campaign. Winningcampaign.co ini eventnya apa, teman-teman? Lihat di sini. Ini apa? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, ini view content. Jadi orang-orang yang ke sini dicatat oleh FB adalah view Konten. konten. Jadi kalau winning campaign ya, campaign.co itu adalah orang-orang yang
View content. Apa Mas view content itu? View content itu adalah orang-orang yang datang dan melihat-lihat. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya, orang yang datang dan melihat-lihat. Ya, itu ya. Nah, selanjutnya ya, klik di sini mereka memasukkan nama dan email. Misal Budi tadi ya. Budi 2021 ya. Oke, 2021. Gmail. Enter ya. Kirimkan saya videonya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini apa eventnya di sini? Apa teman-teman? Kelihatan? Leads. Yes. Jadi ini adalah leads. Ya, jadi ini adalah lead. Lead itu apa Mas? Lead itu ya ditandai oleh Abby ya sebagai orang yang memasukkan data. Nah, jadi ditandai oleh Abby adalah orang yang memasukkan data ya, nama dan email. Oke, nah ini selalu, nah ini teman-teman lihat nih, join grup Facebook. Ini arahnya kemana? Ke FB ya. Nah, ke FB yang saya tadi tuh. Nah, kan yang tadi kan naik terus kan? Oke ya, nanti kita lihat. Nah, ini teman-teman ya, ini kan saya minta konfirmasi email Anda. Nah, ini ya. Oke, saya akan ini. Jadi nanti ketika mereka ke email lalu klik link konfirmasi langsung kearahkan ke sini. Free akses free FB. Oh, sorry ya, ntar ya. Akses free FB. Enter. Oke, saya lupa ya. Free akses FB. Oh, sorry ya, saya lupa nih teman-teman ya. Sebentar ya. Mana ya? Oke, yang ini. Bentar ya, saya kelupaan di mana ya. Oh ya, ini. Nah, ini nanti ya ketika mereka mengklik link tersebut ya. Nah, diarahkan ke sini ya. Nah, ini eventnya apa teman-teman? Apa ini? Kelihatan? Registrasi. Ya, komplit registrasi. Oke, jadi dapat nih teman-teman. Saya dapat 3. Jadi linknya seperti ini. Nah, dapat 3 ya. Nah, jadi inilah funnelnya teman-teman. Ini adalah funnelnya. Nanti untuk teknisnya nantilah ya teknisnya. Yang penting teman-teman paham dulu ya. Nah, selanjutnya saya ngiklankan yang mana? Yang ini teman-teman. Saya iklankan. Lalu saya iklankan. Nih, saya iklankan. Oke, seperti biasa klik di sini ya. Kemudian saya targetingnya saya tes ya. Saya tes 3 ya. Kan ngiklankan menemukan winning campaign ya teman-teman ya. Saya tes ya, tes iklan. Jadi marketnya saya tes orang yang punya fanpage ya. Nah, ini saya anggapan kalau orang yang punya fanpage biasanya orang yang pengen ngiklan. Itu ya. Kedua, orang yang ingin bisnis online. Oke, yang ketiga, saya target orang yang dropship. Nah, biasanya orang-orang dropship itu ya, karakter orang dropship itu selain mereka punya produk, mereka ingin jualan di internet. Tapi mereka tidak tahu caranya, yaitu solusinya dengan apa? Dengan tutorial Facebook Ads yang produk yang kita siapkan. Oke ya. Kita dapat nih. Jadi kita targetlah satu-satu, kita buat ya, misalnya ini, kemudian targetnya yang ini ya, fanpage misalnya. Oke ya, nih Facebook page admin, boleh business page admin. Lalu ya saya buat iklan di sini ya, silakan mau berapa silakan ya. Oke, di sini 100.000 continue. Lalu saya buatlah materi iklannya. Mau pakai video, image silahkan ya. Nah, akhirnya nanti iklan saya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi saya buat satu campaign, kemudian saya buat 2 asset, buat 3 asset. Asset itu target marketnya ya. Kemudian saya buat materi iklannya. Oke ya. Nah, itu yang pertama teman-teman ya, yang pertama. Oke. Yang kedua, barulah saya buat konversi. Nah, ini konversi. Nah, gimana caranya Mas ya, cara konversinya? Caranya adalah saya kan sudah ngiklan nih, saya sudah ngasih tahu Facebook seperti ini loh karakter saya.
orang yang view konten, lalu mereka masukkan nama dan email, lalu mereka complete registration. Oke, saya akan buatkan kata Facebook. Nah, maka kita akan buatnya. Caranya adalah teman-teman klik di sini, buat di sini di audience ya. Nah, lalu teman-teman suruh Facebook tolong carikan orang-orang yang kebiasaannya sama dengan karakter karakter pengguna saya. Oke ya. Oke, sebentar ini oke ini ya. Nih, teman-teman lihat nih ya. Nih, ya. Nah, di sini. Nah, saya kan sudah buat nih ya. Saya sudah buat ya. Oke. Saya akan buat create custom audience. Nah, saya buat dulu custom audiensnya teman-teman. Nah, di sini website ya. Jadi saya tandain Facebook tolong rekam orang-orang yang datang ke website saya. Nah, di sini. Jadi saya rekam dulu people who visited ya, konten. Nah, ini saya masukkan ini. Nah, ini ya. Jadi saya buat yang ininya. Nah, ini buat 30 hari. Jadi Facebook tolong catat orang-orang yang datang ke website ini selama 30 hari. Oke, kata Facebook ya. Nah, lalu kita buat di sini. Selesai ya. Jadi kita sudah buat nih. Nah, ini kan Facebook sudah buat ya. Nah, selanjutnya Facebook, saya nyuruh lagi nih Facebook tolong buatkan orang-orang yang karakternya serupa dengan orang-orang yang datang ke website tersebut. Oke, gimana caranya buat look like audience? Klik di sini, ya, klik di sini ya. Other source, ya. Nah, ini yang sudah kita buat tadi ya. Klik di sini. Nah, baru kita buat Indonesia. Oke, selanjutnya kita buat 1% aja, ya. Oke, kemudian create audience. Oke, jadi saya buat 2. Facebook, tolong. Jadi saya buat nih ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Oke, ini kok. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini ya. Nah, jadi saya buat 2, teman-teman. Yang pertama saya suruh Facebook tolong catat orang-orang yang datang ke website ini. Yang kedua, Facebook tolong carikan orang-orang yang serupa dengan orang yang datang ke website ini. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya setelah saya membuat tersebut, saya buat 2 campaign, lalu saya buat iklannya, saya buat iklan konversi. Ya. Nah, Ads Manager. Barulah saya buat iklan konversi. Klik di sini. Nah, ini saya target konversi. Saya close dulu ya. Ini ya. Nah, konversi ya. Klik di sini, continue. Nah, lalu saya nyuruh Facebook ya. Saya kan tujuannya apa tadi teman-teman? Cari leads kan? Betul nggak? Iya. Betul ya. Jadi saya nyuruh Facebook tolong carikan leads. Ini, lihat ya. Oke ya. Dari mana Mas Andre? Dari yang karakter yang datang ke 1% tadi. Yang ini. Nah, jadi nanti Facebook akan mencari orang-orang yang cenderung leads di antara 1.700.000 orang ini. Nah, sehingga saya akan mendapatkan datanya, saya iklan ya, kontennya sama, maka saya akan dapat ya iklan, 2 iklan. Nih, teman-teman bisa lihat nih ya. Yang pertama ini traffic yang biasa ya. Lihat ya. Ini konversi. Oke, kita lihat di sini, klik di sini. Nih, lihat teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, saya akan buat ini karena saya sudah ini. Nih, lihat ya. Ini 100.000. Ini amount spend hari ini. Nah, jadi saya dapat nih datanya. Nah, di konversi ini lihat nih teman-teman. Saya dapat 25 orang yang memasukkan nama dan email. Kelihatan nggak teman-teman datanya? Ya, berarti ini belum jualan juga ya, Mas ya? Iya, dia closingnya di email ya nanti. Iya, closingnya di email. Ini proses ini ya Mas ya. Ini masih proses ngiklan ya, belum closing ya Mas ya. Oke. Oke, paham? Nah, ini jadi ketahuan nih. Ya, nah, ini contoh ya teman-teman ya. Oke, nih. Link klik iklan saya ada 62 orang. Oke, ini aja nih contoh ya. Oke, saya agar ini aja teman-teman. Oke, saya ngiklan yang pertama. Saya belum menunjukkan konversi ya. Nah, ada tiga asset. Yang pertama orang yang suka dropship, yang kedua digital marketing, yang ketiga page admin. Oke. Lalu saya baca nih hasil iklannya. Kalau CTR ini ya kuncinya teman-teman ya. Kalau CTR teman-teman di bawah 1,5 itu sudah pasti jelek ya. Langsung ganti materi iklannya. Ya, pasti kesananya udah jelek aja.
Ya, oke saya CTR yang mana itu Mas? CTR-nya ada 2 kan ya? ya CTR link klik Mas. Nanti ya CTR ini klik. Oke. Pitch. Sorry link klik. Oke, ini sip. Oke, apply. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini ya. Nih. CTR ini. Ya, jangan CTR all. Kalau CTR all itu komen, share itu dianggap CTR, dianggap dianggap CTR. Ya, misalnya ada yang komen, ada yang share, atau ada yang like, itu dianggap CTR. Kan goal saya itu akan mendatangkan orang ke website saya, betul nggak? Menggunakan traffic kan? Ya. Artinya saya akan mencari orang yang cenderung klik. Betul ya? Artinya yang saya baca adalah yang ini. Ini tergantung kalau teman-teman tujuannya branding, maka teman-teman pakai ini. Branding itu apa Mas? Misalnya diperbincangkan banyak orang ya, misalnya teman-teman promosi tentang restoran teman-teman agar nanti diperbincangkan banyak orang. Nanti teman-teman lihat ini berapa orang yang komen, share dan tersebut ya, itu berdasarkan goal teman-teman. Nah, karena goal Mas Andre ini klik, maka saya akan pilih lihat yang ini. Nah, ini kuncinya teman-teman. Kalau CTR-nya di bawah 1,5% itu pasti jelek. Ya, pasti jelek, teman-teman. Ya, ini pengalaman saya. Apa Mas CTR itu? Jadi jangkauan klik dibagi jangkauan, ya, klik dibagi jangkauan. Nah, ini nih, kliknya 1,5 dibagi ini. Gitu, ya. Jadi dapat ini. Nah, ini kan kelihatan bagus sih ya. Nah, ini yang jelek ya, tapi saya biarkan dulu ya, saya lihat nih. Oke ya. Nah, dari tersebut ya. Nah, kita baca ya. Berarti iklan saya bagus nih. Nah, kita lihat baca. Link klik ini iklan teman-teman. Ini iklan. Ya. Paham ya? Link klik ini iklan. Jadi iklan teman-teman, iklan diklik. Dari 100 orang yang klik, ternyata yang sampai ke website itu 68 orang. 68 orang. Nah, kalau di bawah 70%, artinya website teman-teman lemot. Ya, misalnya ada kliknya 100, tapi yang sampai ke website itu 1. Kira-kira bagus nggak teman-teman? Sayang ya. Ya, artinya website teman-teman lemot. Apa loadingnya lama. Jadi, apa yang harus diperbaiki? Ya, websitenya harus diperbaiki kecepatannya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini di atas 70%, artinya lumayan lah ya, lumayan bagus ya. Oke, nah lanjut. Selanjutnya setelah view konten, nah orang yang memasukkan nama dan email, teman-teman bisa lihat di sini, ada 13 orang dari 130. Kalau 20% itu normal, kalau 40% bagus. Kalau di bawah 20% itu jelek ya. Nah, kira-kira bagus nggak Mas Andri? Kalau Mas Andri ini ya. Oke, 13 dibagi 130. Oke, sorry ya. 13 dibagi 130. Bagus nggak? Nah, jelek 10%. Tapi ini baru setengah hari teman-teman ya. Teman-teman harus analisa sampai 1 hari ya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya 0,2 itu bagus, ya artinya copywriting-nya bagus nih. Ya, tapi kalau misalnya di bawah 20% harus diperbaiki lagi. Kalau misalnya di bawah 10% jelek. Kalau di 40% sudah bagus banget ya. Nah, barulah complete registration. Nah, sama ini 50% juga masuk ya. Oke, nah sampai di sana saya dapat customernya. Jadi saya dapat, lalu saya nyuruh Facebook ya, tolong carikan, saya pakai iklan konversi. Nah, lihat nih. Facebook tolong carikan orang-orang yang cenderung leads. Oke, kata Facebook. Orang yang mana Mas Andre? Orang yang look like audience tadi. Nih, lihat CTR-nya gede kan? 5%. Ya. Nah, ini kliknya berapa? 60, link-linknya 62, landing page view 55, content view 36 dan seterusnya. Jadi saya dapat winning campaign. Nah, nanti campaignnya yang ini teman-teman ya, saya akan matikan. Yang mana yang jelek? Oh, yang ini nih ternyata yang jelek. 1,8. Ini saya jelek nih. Saya matikan nih. Nah, nanti saya akan fokuskan uang saya ke yang bagus. Nah, ini kan dropship masih menang nih. Ini yang jelek nih, maka saya akan matikan. Nanti yang ini saya akan optimalkan untuk keuangan saya. Lalu nanti winning campaign-nya saya akan optimalkan.
Oke. Nah, dari sana saya dapatlah customer. Mereka klik iklan ini lalu diarahkan ke winning campaign ya. Oke, contoh ya. Oke, contoh ya dropship. Oke, nah ini nih ya. Oke, edit. Nah, ini yang iklan ini. Pernah lihat iklan saya nggak, teman-teman? Ini saya buat sendiri nih. Pernah lihat? Oh iya, pernah. Nah ya, nah ini saya buat sendiri teman-teman. Nah ini ketika mereka klik iklan ini, ya ini lihat nih gratis 14 video. Saya nggak jualan, gratis. Ya, nah ini ketika mereka klik langsung diarahkan kemana? Ke sini. Nah mereka masukkan nama dan email, ya. Kemudian saya dapat nama dan emailnya, ya. Nah lalu disimpan kemana? Ke autoresponder. Oke, udah 1 jam ya. Ini berapa ini teman-teman? 44 ya. Kita refresh lagi ya. Oke, kita refresh ya. Oke, kita lihat lagi. Bismillah. Oke, bismillah. Berapa teman-teman? Tuh, 46. Naik kan? Nah, terus kita lihat di sini. Nah, di sini berapa? Dari 17 berapa? Tuh, jadi berapa ini? 22. Dan seterusnya, sehingga customer saya sampai berapa ini? Kelihatan nggak? 111.000. Yes, 111.000. Wajar nggak penghasilannya miliaran? Yes. Wah, keren. Yes. Oke ya. Nah, sampai di situ selesai ngiklan teman-teman. Teman-teman dapat winning campaign dan teman-teman bisa ulangi step selanjutnya untuk mendapatkan database customer. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Mas. Oke, gimana? Kalau kita iklan menggunakan objective lead generation itu kita bisa nggak nanti dikonversikan gitu? Oke, ya. Kalau teman-teman ngiklan lead generation ya, nanti iklan teman-teman atau datanya akan tersimpan di fanpage. Ya, gitu. Jadi misalnya gini ya, teman-teman ngiklan di sini ya, ngiklan di sini ya. Ya, saya ngiklan. Ini ya. Jadi saya ngiklan nih, ya, ngiklan. Nah, saya ngiklan lead generation di sini. Ya, lead generation. Nah, klik di sini. Oke, nah teman-teman ditanya yang mana Facebooknya. Oke, nah ini Anda harus terima rule-nya. Jadi ini tidak boleh diperjualbelikan. Data-data customer ini nggak boleh diperjualbelikan ya. Oke, kemudian klik sini term. Oke, di sini ya. Nanti di yes aja. Nah, nanti teman-teman disuruh untuk membuat form ya. Nanti langsung ketika klik dan ini nanti disuruh buat form. Nih, ya form. Klik di sini. Nah ini nanti ketika mereka klik ini otomatis nama, email dan nomor telepon, betul ya? Nah ini disimpan di fanpage. Jadi nanti disimpan di fanpage teman-teman. Oke, saya tunjukkan ya fanpage ya. Oke. Nah, ini nanti disimpan di fanpage teman-teman. Nah, ngambilnya di mana, Mas? Nanti ngambilnya di bagian inside. Ya, nanti diambilnya di bagian inside. Ada balasannya enggak, Dek? Oke, sebentar ya. Mamanya. Memang boleh ya. Nah, di sini ya. Oke, sebentar. Nah, nanti apa Mas kerugian kelebihannya? Kelebihannya teman-teman ya, nanti customer tidak perlu memasukkan nama dan email, itu kelebihannya. Jadi kalau teman-teman pakai lead generation ya, jadi user atau calon ya tidak perlu memasukkan nama dan email ya. Jadi otomatis email. Jadi otomatis. Jadi kan enak. Jadi mereka tinggal klik aja kan. Otomatis. Tapi kerugiannya teman-teman ya, kerugiannya teman-teman harus memindahkan data itu ya, memindahkan datanya ke autoresponder teman-teman. Responder auto
giveaway Auto Nah, responder. akadnya unggul tahun giveaway Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman otomatis ngiklan lagi. Yang cewek itu Ngiklan nya, Pak. lagi. Ini kan itulannya, Pak. Nah, otomatis teman-teman akan memiliki cost yang lebih besar lagi. Nah, nanti teman-teman ambilnya di insight di sini. Oke, nah di sini ya, di sini ada namanya form. Oh, sorry. Bukan di sini. Oke, publishing tools. Nah, di sini ngambilnya. Form library. Nah, ini ngambilnya. Nah ini, datang kan? Ini nih, tinggal di download. Nah, ini ruginya kalau teman-teman pakai lead generation. Nah, Mas kapan pakai lead generation? Ya, ketika teman-teman jualan produk mahal seperti workshop, mobil ya, ada yang jualan mobil. Nah, bagusnya pakai ini ya. Kemudian yang perlu mahal ya, di ratusan juta. Ini cocoknya pakai ini. Oke ya, karena nanti teman-teman dapat dapat nomor telepon, kan bisa ditelepon kan, bisa di follow up. Gitu teman-teman. Nggak bisa nangkep pixel ya kalau pakai lead generation itu ya, Mas ya? Nggak bisa. Tapi kita dapat custom audience di sini, nggak pixel, tapi custom audience. Di sini di mana Mas? Di sini di audience. Oh, dapat di situ. Berarti bisa di LAA tetap ya? Bisa. Oke. Ya itu Mas, kalau kerugiannya teman-teman ya itu ngiklan lagi. Otomatis teman-teman akan mengeluarkan budget lagi, betul nggak? Betul. Ya, kalau teman-teman punya budget lebih ya nggak apa-apa, it's okay. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman kalau produk digital ini bisa otomatis ya. Teman-teman kan lihat kan otomatis semua kan? Pakai yang ini. Nah, jadi wajar nggak saya dapat 1 miliar teman-teman dari customer tadi? Bukan wajar lagi. Jadi wajar saya dapat 1 miliar karena sistem yang saya gunakan seperti itu dan seterusnya. Nah, teman-teman, ya PR nanti setelah pulang ini ya selain sedekah ya, jangan lupa ya janjinya ya. Ya, teman-teman buat seperti ini. Jadi, teman-teman bisa menghasilkan uang dari rumah ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita terakhir closing. Nah, ini kan baru data kan. Cara buat website tadi bagaimana? Cara buat website. Teknis cara buat website ya, Mbak ya? Website. Ya, cara buat website ya, atau gimana? Website. Saya tadi ada teman saya yang baru masuk, jadi belum tahu namanya awalnya. Oh ya, oke. Nanti di session lain ya. Nanti teman-teman ini aja subscribe channel saya ya, teman-teman ya. Saya pakai Telegram ya, TME Andrezon. Nanti saya kirimkan video cara buat website gratis ya. Nih ke sini aja. Ya ke sini. Ya, nanti saya kirimkan soalnya panjang itu. Ininya. Nanti saya kirimkan video cara website ya, ke sini aja. Namanya ya. apa? Nih. Namanya? Nih. Subscribe aja ya. Andrezon. Oh ya, thank you. Ya ini ya. Nanti saya kirimkan ke teman-teman videonya ya, video cara website gratis ya, gratis teman-teman. Ini channel ini Telegram ya, Panas ini banyak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke teknik closing. Masih satu Mas, boleh Mas? Oke, boleh. Gimana? Itu gimana ya untuk pembuatan satu campaign, 2 adset dan 2 ads itu tekniknya itu diduplikat terus kita edit atau gimana? Yes, betul Mas. Jadi ini ya. Nah, jadi duplicate aja Mas. Kan ini ya. Nah, ini kan kalau untuk ini ya, teman-teman ya, ini ya. Jadi campaign itu apa goal iklan kita, kemudian asset itu siapa target market kita, dan C ini adalah materi iklan kita. Yang ini jangan diubah, yang ini jangan diubah, yang kita ubah ini, betul kan? Target market ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah teman-teman pergi ke sini ya. Pergi ke Ads Manager di sini. Nah,
Ini kan level campaign ya. Jangan campaignnya yang di copy, tapi assetnya. Nih. Nah, ini kan. Oke, saya mau target. Klik aja di sini, duplicate. Oke, saya mau target apa nih, Mas? Duplicate ya, satu aja. Oke, nah saya mau target misalnya affiliate marketing, orang-orang yang affiliate ya. Oke, affiliate misal ya. Nah, oke, nah ini dihapus. Ini dihapus. Nah, ini kan dropship ya. Nah, ini saya ganti affiliate, ada nggak? Affiliate. Oke, ada nih ya. Oke, nih klik di sini. Nah, yang level ads perlu diubah nggak? Enggak kan? Diubah nggak? Enggak. Jadi biarin aja. Ini paling namanya aja. Affiliate. Nah, selesai. Kalau sudah selesai, baru publish. Nah, publish. Facebook mengenerate ya. Sudah mengenerate. Nah, baru ya. Oke, kita lihat nih di level asset. Sudah ada belum? Nih, ini yang barusan tadi. Oke, paham Mas cara buatnya? Belum. Jadi nanti teman-teman Sini ngomongnya dia tuh. Jadi teman-teman nanti yang teman-teman ubah itu hanya apa tadi? Siapa target market kita. Kalau market iklannya nggak diubah. Mobil lagi nanti di dalam. Kalau Akhirnya susah mundurnya. Teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini ada rekamannya kan Pak? ada Oh, Mas. rekamannya nanti. Ada nggak Mas Pak? Ada. Ini ada ya? Buat teman-teman yang nanti ketinggalan, yang masih belum kurang paham, nanti insya Allah disediakan video kita ini di YouTube-nya sedekaonline.com. Nanti bisa dilihat di sana. Ya. Ya, nanti ke ini ya, ke channelnya Sedekah Online ya. Silakan aja diakses. Ajarin ya dong Mas ya. Iya. Lebih lengkapnya di course. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada ke teknik closing. Kita tinggal 20 menit lagi nih, kawan-kawan. Ya closing Pak, lanjut. Lanjut Ya. Rambutnya Oke, ya. ada panjang-panjang. Oke ya, jadi paham ya teman-teman ya. Saya ulangi ya sebelum closing, soalnya closing ini pendek teman-teman, nggak perlu pusing-pusing. Nah, terutama yang penting adalah riset market, yaitu menggunakan keyword planner. Nanti teman-teman akan paham, ada nggak customer atau orang yang cari tentang solusi dari kita. Nah, teman-teman sudah belajar kan gimana cara mencari marketnya ya. Jadi kan di data di sana kan ada, walaupun pandemi corona seperti ini, walaupun kita di rumah Sama Om ya, Dek. Sama ternyata Om. masih ada orang yang ingin cari solusi. Ya contohnya apa? Cara membuat Mas, website, cara kamu membuat mah blog, ya, begitu. seperti tadi. Nah, lalu kita gunakan Google Trend. Ada nggak Google Trendnya? Nih, saya review ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini kan keyword planner kan kita dapat nih. Yang tadi saya ulangi ya sebentar ya teman-teman ya. Saya cara membuat blog ya. Oke, nah get result. Ada nggak yang cari? Oh, ternyata ada yang cari 10.000 sampai 100.000 orang per bulan. Nah, kita lihat di sini Google Trend. Ada nggak Google Trendnya? Oke, kita lihat cara membuat blog. Nah, klik di sini. Oh, ternyata ada dalam 7 hari. Nih, kita lihat nih. Oh, per jam juga ada yang mengetikkan kata kunci cara memblog. Nah, ini tanggal 14 Mei aja ada 100 orang yang mengetikkan. Kemudian yang ini nih. Tanggal 16 ini jam 8 tadi itu 89 orang yang mengetikkan. Berarti ada yang mencari. Nah, selanjutnya kita menyiapkan solusinya. Apa solusinya? Produk-produk kita ya, yaitu produk misalnya cara membuat blog ya. Nah, selanjutnya kita siapkan produknya teman-teman. Nah, produknya apa? Produknya bisa buat sendiri, kemudian bisa beli produk PLR ya. Karena buat sendiri bisa pakai Camtasia Studio, pakai mic, kemudian teman-teman beli lalu buat versi sendiri. Kemudian produk PLR-nya apa? Bisa diklaim atas nama sendiri. Lanjutnya teman-teman buat landing page-nya, tokonya, lalu teman-teman di sana lanjut iklan, teman-teman dapat database customer, dapat pixel dan sebagainya. Baru setelah teman-teman mendapatkan database customer, database customer terkumpul, barulah teknik closing ya. Nah, teknik closing teman-teman ya, teknik closing ini simple banget ya, nggak perlu pusing-pusing. Teknik closing pastikan yang pertama ya, pastikan market teredukasi.
ya, teredukasi. Apa itu Mas teredukasi? Informasi yang diberikan lengkap, ya, informasi yang diberikan lengkap, ya. Nah, kan teman-teman bisa pakai email, bisa pakai media lain, ya. Nah, ini ajak ke grup, ya, ajak ke grup agar ada interaksi. Nah, seperti itu, ya. Kemudian, nah ini yang penting, jual dengan terbatas. Teman-teman nggak bisa jualan banyak, nggak bisa jual terbatas. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya teman-teman bisa jualan bisa jualan ya 20% dari jumlah database. Jadi teman-teman, inilah kuncinya. Teman-teman nggak bisa jualan, misalnya teman-teman punya 1000 customer, teman-teman nggak bisa jualan ke 1000-nya. Teman-teman bisa promosi ke 1000, tapi pengalaman saya terjadi penjualan itu 20% dari jumlah database, ya. Nah, terbatasnya apa, Mas? Ya, terbatasnya adalah ya bisa dengan jumlah produknya, ya, produk. Bisa juga dengan waktunya, waktu terbatas. Dan pengalaman saya itu pasti 20%. Nah, itulah kenapa teman-teman, kalau teman-teman mungkin teman-teman pernah gabung di sini, ingat nggak saya menyebutkan hanya untuk 100 orang? Ada yang ingat nggak teman-teman? Ingat ya. Nah, itu memang awalnya 100 ya teman-teman ya, tapi banyak sekali yang memaksa, Mas saya mau ikut. Ya udah, saya minta ke Mas Fahri kemarin, Mas tambahin grup yang lain. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka rebutan. Ada yang teman-teman yang member kelas 1M nggak? Ada. Nah, ya. Ingat nggak kemarin saya jual terbatas? Iya, ya. Nah, jumlah database di sana berapa yang nunggu? Ada nggak 1000? Banyak. Ya, 1000 kan? Tapi yang beli berapa? Sekitar 400-an kan? Oh, keren. Nah, jadi memang seperti itu teman-teman. Teman-teman nggak bisa jualan terjadi sale itu enggak. Pengalaman 20%. Artinya apa? Jika, nah ini ya, ini tips ya teman-teman ya. Tips sukses jualan nih, ya, jualan. Ya, jika customer teman-teman ya, customer jumlah customer teman-teman 1000 orang, maka teman-teman jual ke 100 sampai 200 orang. Jangan lebih ini. Telepon aja. Nanti mereka jadi rebutan, teman-teman. Kuncinya seperti itu. Nah, inilah teknik closingnya. Jadi membuat mereka take action adalah memberikan keterbatasan. Boleh jumlahnya terbatas, boleh waktu yang terbatas, atau boleh juga harga naik dengan waktu terbatas. Naik dengan waktu terbatas. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya database 1000, jadi teman-teman pasti, pengalaman saya ya, itu pasti 100 sampai 200. Jadi teman-teman bisa maksimalkan. Oke, saya jual harganya 300.000 ya, contoh ya. Saya akan kasih contoh teman-teman ya. Oke. Saya jual harga produk 300.000. Oke. Tapi saya kasih diskon 200.000 menjadi 100.000. Tapi nah, hanya untuk 100 orang tercepat saja. Oke, sudah azan ya. Nah, kira-kira terjadi sale nggak teman-teman? Iya, karena mereka rebutan. Mereka akan jadi rebutan. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Rebutan. Oke, sampai di sana. Dan sistem inilah teman-teman, kalau teman-teman lakukan seterusnya menerus, teman-teman akan dapat penghasilan seperti ini. Oke? Jadi webinar kita berlaku selalu tuh ya, Mas Andre ya? Iya, saya bertahun-tahun gitu, Mas. Sampai sekarang saya lakukan.
Oke. Oke, nah ini salah satu Siap, paham. penghasil saya yang saya foto ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu udah kali-kalian tadi ya. Gitu. Oke. Yes, ada pertanyaan? Oke. Banyak Halo, pertanyaan. Mas. Terus email kembali ke email itu, Mas Ya, Andri. gimana? Email hari ke-1, 2. Oh ya, oke. Ya. Email ya. Email follow up. Nih, ini kuncinya ya. D0 itu orang memasukkan nama dan email ya. Pertama adalah edukasi, edukasi dan kenalan. Ya, kenalan. Jadi edukasi dan kenalan. Misalnya Mas kan menjanjikan lead magnetnya apa? Berikan videonya ya. D2, D1 ya, besoknya ya, edukasi juga. Jadi edukasi. Jadi buatlah problem, kemudian solusi, lalu problem lagi. Kenapa? Agar mereka membuka email besok. Paham ya teman-teman ya? Misalnya apa? Misalnya cara membuat blog seperti ini, install ini. Oke, solusinya kan. Problemnya apa? Problemnya nanti kalau template-nya nggak bagus, maka customer Anda akan pergi sebelum mereka akan melihat blog Anda. Gimana caranya? Tonton atau pantau email saya besok tadinya. Nah, seperti itu teman-teman. Day 2, lanjut ya. Sama ya, edukasi ya. Kemudian day 3 baru jualan. Nah, kira-kira terjadi sale nggak teman-teman? Day 3, terjadi sale nggak? Mungkin masih 50-50 itu. Yes, 50-50. Pengalaman saya enggak terjadi jualan. Terjadi jualan. Yes. Ya, jadi walaupun teman-teman jualan, tenang aja, memang enggak terjadi jualan. Enggak terjual ya, terjual aja ya. Oke. Nah, gimana cara membuat orang mau jualan, mau beli? Caranya adalah jualan dengan bonus terbatas. Gitu. Nah, jadi buatlah sampai 5, 6 selesai. Jadi kalau memang mereka nggak beli, pengalaman saya 20% dari jumlah customer kita. Udah terus mereka jadi aset kita. Nanti mungkin teman-teman punya produk selanjutnya, teman-teman bisa tawarkan lagi karena teman-teman punya database customer. Oke, seperti itu cara email follow up-nya teman-teman. Oke, paham? Jadi itu berlaku semua produk nantinya tekniknya. Ya, untuk produk ini ya Mas ya, produk digital ya, Digital ya. Kalau produk fisik ada COD, kemudian ada gratis ini gratis itu, banyak faktornya Mas. Mas Andre mau tanya. Kalau tadi itu kan produknya misalnya harga 300. Oke. Diskon 200. Kemudian jadi harganya 100.000 dan terbatas 100 orang. Nah, apakah produk itu tidak dijual lagi gitu? Apakah hanya sekedar strategi sehingga ya tidak dijual lagi selama-lamanya gitu? Bagaimana? Produknya? Oh iya, oke. Kira-kira Mas ya, saya mau tanya, kira-kira Mas kan untung ya misalnya terjadi sales. Kira-kira Mas mau stop atau mau terus Mas? Kalau produknya masih diperlukan mungkin dijual lagi gitu. Ya, kira-kira kalau profit Mas teruskan atau stop? Kalau itu masih dilanjutkan karena ini kan masih banyak yang peminatnya gitu. Iya, kalau saya Mas saya teruskan ya. Kenapa? Ini Mas tadi. Nih, kan kita dapat customernya kan? Benar ya? RO. Ya kalau untuk maksudnya produknya itu, apakah dijual lagi dengan model lain ataupun produk yang sama tapi dijual mungkin waktu yang lain lagi gitu?
Oh, boleh aja Mas, boleh aja. Itu tergantung strategi Mas ya. Kalau saya akan terus Mas, karena selama profit ya, selama profit. Kan kita kan memberikan solusi ke customer kita kan. Karena kita ini kan, nah lihat ya teman-teman ya. Oke, saya mau refresh oke, saya tunjukkan nih ya teman-teman ya. Oke, ini berapa ini? 46 ya? Refresh lagi ya. Ya. Oke ya, kita refresh ya. Nah, ini 46, ini berapa? Kita lihat. Oke, 46 ya, mungkin lagi istirahat. Nah, ya, kita lihat 22. Belum masuk istirahat. Ya, mungkin istirahat sholat dulu kali ya. Nah, ini 22 tadi. Nah, ini 27. Nah, saya jual ke orang-orang baru lagi, Mas. Gitu, karena kan customer kita kan baru kan, nambah terus kan. Gitu. Jadi sistem ini jalan terus, Mas. Berarti gitu. Kan enggak terbatas waktu gitu ya? Enggak ada Mas, enggak ada. Tapi ini kenapa dibikin strategi ini? Ini kalau misalnya teman-teman akan membuat mereka take action ya. Misalnya gini, ini kan grup 1 ya, grup 1 ya, misal. Oke ya. Nah, teman-teman buat grup 2, boleh nggak saya buat grup 2? Boleh nggak teman-teman? Boleh aja Mas. Iya boleh kan? Ya boleh, sampai 3 juga boleh. Iya kan? Nah artinya apa? Saya jual lagi nih sama, strateginya sama. Bener nggak? Terus saya buat grup lagi. Ada yang member kelas 1M? Hadir. Ya, lihat nggak grup saya banyak? Hadir. Banyak Mas, sampai bingung. Iya banyak. Ya itu strategi closingnya Mas. Ya memang kan saya kan jual 100 ke 200 ini kan ke grup 1, betul nggak? Saya nggak bohong, bener kan? Benar. Ya, Iya. lalu saya buat grup lagi. Oke, grup ini 1000, saya jual 100 200. Bener kan? Oke, selesai kan? Grup ini lagi. Oke, grupnya jumlahnya seperti ini, 1000. Saya jual ke 100 200, siapa cepat dia dapat. Kan nggak bohong kan kita kan jualan dengan teknik strategi gitu. Yang salah itu kalau teman-teman sudah 200. Berarti yang nggak jual dipindahin, bikin grup sendiri Mas. Iya, nggak apa-apa kan, nggak salah kan buat grup sebanyak-banyak. Bener kan? Jadi dengan objek yang berbeda tapi Mas ya. Iya, betul. Mas Andre nanya. Ya, gimana? Mau nanya untuk yang website purchase tadi itu di tampilan yang 1 miliar itu cara nampilannya bagaimana ya Mas ya? Oh iya, oke. Nah itu teknis Kan ya. bisa ketahui jumlah orang yang beli penjualannya sama. Ya. Iya betul. Oke, nah, saya tunjukkan nih. Nah ini kalau ini ya, misalnya orang saya dapat customer lalu saya jualan teman-teman ya. Nah ini sales page ya, ini sales page. Ini apa teman-teman? View konten ya. Ya, view konten. Oke, lalu ketika mereka klik di sini diarahkan ke order page ya. Lalu ini apa teman-teman? Add to cart ya. Cart. Nah, mereka masukkan nama dan email. Nah, ini apa teman-teman? Konfirmasi. Purchase. Beli. Nah, itulah di sini terlacak teman-teman. Nih. Paham? Jadi dapat 1 miliar itu dari Facebook itu ketahuan. Oh, ternyata ada 2000 orang yang beli produk saya dengan omset seperti ini. Itu hanya spendnya 10 jutaan ya Mas ya? Ya, 10 juta. Itulah kenapa saya marketnya ini hot market bukan cold market. Rugi saya kalau misalnya ngiklan ke orang-orang yang nggak tahu dengan bisnis saya. Iya, lagi produk digital, betul nggak? Boncos pasti. Jadi itu udah LLA ya? Enggak, bukan Mas. Ini custom audience, bukan LLA. LLA ini tujuannya untuk mendapatkan database aja, Mas. Oh. Ya, kecuali kalau jualan produk fisik ya, itu beda lagi produksi. Kalau produk digital jangan, Mas. Ya jangan, karena orang nggak tahu produk digital itu apa di luar sana, betul kan? Saya jualan produk PLR. Kira-kira tahu nggak orang di luar sana? Enggak ada yang Jadi tahu. itu audiennya udah di custom terus di retargeting gitu ya Mas ya? Yes, betul Mas. Jadi ini retargeting. Ini kalau sebenarnya teman-teman kalau ini nggak kena ini ya, ini nih saya mau tunjukkan nih, ini database saya gede nih di sini. Nah kebetulan ini kena checkpoint teman-teman ya.
Berarti saya nggak bisa tunjukin nih. Baru sore kemarin, ya sore kemarin. Nah ini nih, ini sebenarnya kalau ini teman-teman lihat di database besar saya, gitu. Mas Andri. 10 juta itu untuk custom berapa orang Mas itu Mas? Targetnya. Ya kenapa? Untuk yang tadi, yang konversi yang 1 miliar, itu untuk custom audiens berapa orang Mas? Oh itu sampai 50.000 orang Mas. 50.000 orang ya? Aduh. 50.000 orang. Iya. Itu gimana caranya kalau Mas mau budgetnya rendah ya, pakai video Mas, video ads. Ini kan direkam kan, orang yang nonton kan. Cukup 1 menit aja. Mas Andri monitor, Mas Andri. Ya, gimana? Ya, Mas Ruli silakan mungkin mau ngomong sesuatu dulu sebelum ada yang nanya lebih lanjut. Ya, Mas Ruli. Alhamdulillah nih teman-teman luar biasa, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena emang materinya luar biasa menarik banget buat kita semua ya. Ya, teman-teman semua perlu kita ketahui juga di Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, alangkah baiknya kita juga bisa memberikan sesuatu untuk saudara-saudara kita. Insya Allah Mas Seno akan hadir memberikan pengetahuan kepada kita juga bagaimana caranya kita bisa berbagi kebahagiaan untuk teman-teman kita di luar sana.